Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inu bihawli wa quwwati wa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafis salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadur raufur rahim, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah haqqa tuqati wa qad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala akan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, rezeki, kehidupan dan sebagainya, termasuk nikmat yang sangat mahal, nikmat iman dan Islam. Berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam atas Rasulullah tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan salam untuk keluarganya. Insyaallah kita yang berusaha taat dengan ajaran-ajaran Islam yang benar, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, kita berharap kelak mendapat syafaat dari Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita gunakan sisa-sisa umur kita dengan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dengan perintah Allah dan berusaha menjauh dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah Jumat pada kali ini adalah birrul walidain, kasih sayang kepada orang tua. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu a'mal ahabbu ila Allah?" Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara jawaban yang diberikan oleh Rasulullah, salah satunya adalah amal yang paling Allah cintai adalah birrul walidain, sayangilah kedua orang tuamu. Kedudukan kedua orang tua kita, ayah ibu kita dalam kehidupan kita sangat mulia. Ingatlah, ibu yang melahirkan kita dan ayah memperjuangkan hidup kita. Maka seorang anak yang menyia-nyiakan hidup orang tuanya, tidak pernah memperhatikan orang tuanya, tidak pernah beri walau sedikit dari hartanya untuk orang tuanya, tidak sayang kepada orang tuanya, ketahuilah hidup anak tersebut tidak akan berkah dunia dan akhirat. Di tubuh kita ada darah dari ayah dan ibu kita. Maka seorang anak diwajibkan berbuat baik kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa da'athu kurha wa hamlah." Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, apalagi ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Al-Ahqaf ayat 15. Seorang anak datang kepada Rasulullah meminta nasihat, dia ingin berjihad. Rasulullah bertanya padanya, "Apakah engkau masih memiliki ayah dan ibu di rumah?" Dia menjawab, "Iya ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Apabila kamu perhatikan kedua orang tuamu, kamu jaga orang tuamu, kamu penuhi kedua hak orang tuamu, kamu beri makan keduanya, maka ketahuilah setiap suapan yang kau berikan kepada mereka, kamu akan mendapatkan balasan istana surga." Seorang bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mempunyai seorang ibu, aku memberinya nafkah, tapi pernah kata-katanya menyinggung perasaanku." Apa kata Rasulullah? "Tetap penuhilah haknya, berbuat baiklah kepadanya. Demi Allah, seandainya kamu memotong daging di tubuhmu, tetap kamu belum bisa memenuhi 1/4 saja hak dari ibumu. Wahai fulan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga itu berada di bawah telapak kaki ibumu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah,
Mari kita menghitung hari. Betapa banyak nafkah kita berhutang budi pada ayah kita. Berapa banyak biaya perawatan diri kita. Kita berhutang budi pada ibu kita. Nabi katakan, andaikan seorang anak memberikan semua hartanya pada ayahnya, itu belum akan cukup mengganti keringat seorang ayah yang dulu pernah dia jual, pernah jatuh di jalan untuk memenuhi makan semua anak-anaknya. Apalagi membalas budi baik ibu kita. Ingatlah, saat ibu mengandung, menyusui, membersihkan kotoran anaknya, merawatnya dari sakit, menggendong, membelai anaknya di tengah malam. Masya Allah, semuanya tidak akan pernah terbayarkan hingga mereka kelak menutup mata selamanya. Seorang anak yang telah menggendong ibunya keliling Ka'bah sampai keringatnya berjatuhan, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, saya telah menggendong ibu saya keliling Ka'bah. Lihatlah, baju saya telah basah, keringat telah keluar. Apa sudah cukup membalas budi baik ibuku kepadaku selama ini?" Apa kata Rasulullah? "Demi Allah, andai kau gendong ibumu berhari-hari, hatta keringatmu keluar, menggenangi semua jamaah di sekitar Ka'bah ini, demi Allah, kau belum bisa membalas hentakan kaki seorang ibu yang dulu pernah mengerang kesakitan saat dia melahirkan kamu." Nabi bersabda, "Walladhi ba'athani bil haqqi nabiyyan, ma min 'abdi rajakahu Allahu mala thumma barra walidayhi illa kana ma'i fil jannah." Demi zat yang mengutusku sebagai seorang nabi dengan benar, tidaklah seorang anak dianugerahi rezeki oleh Allah, dia telah punya penghasilan, dan dengan rezeki itu dia beri makan kedua orang tuanya, maka sungguh tidak ada balasan baginya melainkan surga. Rasulullah bersabda dalam hadis yang panjang, barang siapa seorang anak berjalan untuk berkunjung di rumah orang tuanya, maka setiap langkah kakinya Allah mencatat baginya 100 kebajikan, mengampuni 100 keburukannya, mengangkat 100 derajat baginya. Apabila dia duduk di samping kedua orang tuanya, dia berbicara baik-baik, dia hibur orang tuanya, ketahuilah, maka dengan kata-kata yang baik itu, pada hari kiamat kelak Allah akan berinya cahaya yang menyinari perjalanannya. Andai dia pamit dari orang tuanya, dia mau pulang, maka dia keluar dengan memperoleh pengampunan dosa yang penuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah meninggalkan orang tua kita. Kita telah mengawal orang-orang penting kemana-mana. Kita telah menyebut nama mereka setiap hari, memuji mereka. Namun kita tidak pernah berada di samping orang tua kita, walau sehari, walau 2 hari, walau seminggu. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, mungkin hari ini tubuh ayah kita tidak lagi perkasa, mungkin bagi kita tidak bermanfaat bagi diri kita. Mereka telah lemah karena dulu tenaga telah terkuras untuk mengurus anak-anaknya. Hari ini wajah ibu kita sudah tua, kulitnya keriput, dan mungkin sedikit menyusahkan kehidupan kita. Tapi ketahuilah betapa mulianya kehidupan seorang anak yang mau menyayangi orang tuanya, mau dekat dengan orang tuanya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan Tuhanmu telah merintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan setelah itu hendaklah berbuat baiklah kepada orang tuamu. Apabila orang tuamu sudah tua dan dia ada hidup di sampingmu,
Jangan sekali-kali kalian mengatakan atau di hadapannya. Jangan kalian membentaknya. Berikanlah perkataan-perkataan yang baik. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Doakan mereka, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mengasihi aku di waktu kecil. Akhirnya Rasulullah memesan sabdanya kepada kita. Ya ma'syaral muslimin, ala man kanas lahu walidatun lam yabirraha kharaja minad dunya ala ghairi syahada. Wahai kaum muslimin, barang siapa yang mempunyai kedua orang tua tetapi dia tidak menyayanginya, dia tidak pernah berbuat baik kepadanya, demi Allah, anak tersebut jika meninggalkan dunia ini tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.